Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Teman-teman Ahmad Dahlan Project, selama bulan Ramadan ini saya akan mengangkat cerita-cerita Islami non-inspiratif tentang sosok atau hal yang inspiratif lainnya. Semoga ibadah puasa kita penuh dengan berkah. Cerita pertama saya kali ini akan mengangkat sebuah kisah jenderal hebat dalam sejarah pertempuran di Yarmouk. Pertempuran Yarmouk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636. Perang ini menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Dinamakan Perang Yarmouk karena peperangan antara Islam dan Kristen berlangsung di lokasi yang tidak jauh dari lembah Yordania, yakni Sungai Yarmouk. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang. Nah, tahukah kamu, Khalid bin Walid adalah jenderal terhebat sepanjang sejarah umat Islam? Mari kita mengulasnya. Sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman Ahmad Dahlan Project yang belum mensubscribe channel ini agar terlebih dahulu mensubscribe channel ini ya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya sebagai pengingat bila ada konten terbaru yang dibuat oleh channel ini. Sebelum memeluk Islam, Khalid dikenal sebagai pemuda Quraisy yang berbakat dalam memimpin pasukan berkuda. Ia adalah orang yang melihat celah kelemahan pasukan Islam dalam perang Uhud. Ia bersama kavalerinya menyapu pasukan pemanah yang tidak disiplin hingga berujung pada kekalahan pasukan Islam. Setelah masuk Islam, Khalid menjadi bagian tak terpisahkan dari pasukan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Abu Bakar. Karena kecerdasan dan kepintaran Khalidlah Islam berhasil menaklukkan semenanjung Arabia dan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan Persia. Khalid terlibat lebih dari 100 pertempuran dan tidak pernah kalah sekalipun. Salah satu pertempuran yang mengorbitkan nama Khalid adalah ketika ia didapuk sebagai komandan setelah 3 komandan muslim sebelumnya tewas oleh pasukan Bizantium pada ekspedisi Mu'tah. Begitu ganasnya pertempuran Mu'tah hingga 9 pedang Khalid patah dan menyisakan 1 pedang Yamannya. Agha Ibrahim Akram, penulis biografi Khalid bin Walid, menjelaskan bahwa Mu'tah bukanlah pertempuran besar. Itu juga bukan pertempuran yang sangat penting, tapi itu memberi Khalid kesempatan untuk menunjukkan keahliannya sebagai komandan, dan ia mendapatkan gelar pedang Allah karenanya. 7 tahun kemudian, Sang Pedang Allah dipercaya memimpin pasukan Islam untuk menghadapi pasukan Bizantium di daerah dekat Sungai Yarmouk, perbatasan antara Suriah dan Yordan. Menghadapi pasukan yang berjumlah 4-7 kali lipat lebih besar, Khalid tak gentar. Ia mengandalkan pasukan berkuda yang gesit dan pemilihan waktu serta tempat pertempuran yang ideal. Khalid bin Walid kemudian menempatkan sekitar 25.000 pasukannya di lembah Yarmouk. Menurut literatur sejarah, lembah Yarmouk sengaja dipilih untuk membangun basis kekuatan pasukan Muslim Arab karena strategis untuk menempatkan pasukan kavaleri. Tempat ini juga dekat dengan markas di Najd. Menghadapi kekuatan pasukan Muslim Arab, pasukan Bizantium mengerahkan jumlah pasukan jauh lebih banyak. Para sejarawan modern memperkirakan sekitar 50.000 hingga 100.000 pasukan Bizantium ditempatkan. Komandan lapangan pasukan Bizantium bahkan membentuk 4 pasukan dalam barisan pertempuran. Komandan membagi jumlah kavaleri sama dengan jumlah infanteri dan menempatkan pasukan di belakang untuk bertindak sebagai pasukan cadangan. Sementara itu, Khalid bin Walid yang didaulat menjadi komandan membagi tentaranya menjadi 36 infanteri dan 4 unit kavaleri. Kekuatan utama pasukan Muslim Arab berada di tangan kavaleri. Pertempuran dimulai pada 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Bizantium menyerang lebih awal saat fajar. Komandan pasukan Bizantium terbilang jitu dalam menyusun strategi penyerangannya. 2 pasukan ia kirimkan untuk menyerang bagian tengah pertahanan pasukan Khalid bin Walid.
Serangan itu merupakan tipuan dan taktik belaka untuk mengalihkan perhatian dari serangan utama yang dilakukan pasukan kavaleri. Sepanjang 5 kali serangan, pasukan Khalid bin Walid memilih bertahan. Baru di hari ke-6, Khalid memerintahkan pasukannya melakukan sebuah serangan. Serangan utama dilakukan oleh pasukan kavaleri. Pasukan Bizantium terdesak oleh serangan yang dilakukan 3 lapis pasukan kavaleri Muslim Arab. Infanteri Armenia yang tergabung dalam pasukan Bizantium hancur. Kekalahan pasukan Bizantium yang berkekuatan jauh lebih besar tidak dapat dipisahkan dari kegeniusan Khalid bin Walid dalam menentukan strategi pertempuran. Ia paham betul kekuatan dan kekurangan pasukan Muslim, begitu pula kekuatan dan keterbatasan pasukan musuh, sehingga ia dapat secara bijak menentukan strategi yang tepat. Pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Romawi pada bulan Rajab 15 Hijriah atau Agustus 636 Masehi. Namun, di tengah berkecamuknya perang, surat dan utusan Abu Bakar tiba dan isinya memberitakan wafatnya Abu Bakar dan pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Selain itu, surat itu juga berisi pencopotan Khalid dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima perang. Pertempuran Yarmuk adalah pertempuran yang terpenting dalam perjalanan sejarah dunia. Dengan kemenangan ini, Islam menjadi agama yang dominan di seluruh Timur Tengah. Palestina dan Suriah menjadi negara-negara Muslim. Jalan ke Mesir pun terbuka, dan melalui Mesir dan Suriah, para khalifah memperoleh kekuatan angkatan laut untuk menyebarkan agama dan kekuasaan mereka di seluruh Mediterania Selatan hingga ke Spanyol. Sekian dulu cerita-cerita Islami saya kali ini. Selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Saya Naim Arkananta, Ahmad Dahlan Project. Salam.